Ya? Bisa ya? Oke, baik. Minta maaf karena ada gangguan teknis. Saya nggak tahu jacknya di situ, kayaknya keinjak sama anak-anak. Jadi ternyata tadi kita pasang ada gangguan dan sekarang kita kembali seperti yang dulu, manual ya. Manual. Oke, kira-kira suara saya jelas? Yang di rumah. Kalau yang di sini pasti jelas. Yang di rumah bisa diketik jelas. Tolong ada yang live jelas. Pak Tim jelas? Jelas suaranya? Oke, baik. Mari kita sama-sama akan siapkan hati kita yang di rumah. Siapkan hatimu, duduk dengan tenang. Kalau tadi mungkin dalam pujian engkau nggak bisa dengar, tapi sekarang lewat firman ini, mari perhatikan dengan baik-baik firman yang akan kita dengar pada pagi hari ini. Berapa banyak saudara yang menyaksikan ini? Mari cari tempat yang paling baik, keluarga, ya, sekeluarga saudara di rumah, semuanya sama-sama untuk mendengarkan firman ini. Baik, pagi ini saya mau bicara tentang segala sesuatu yang kita punya adalah milik Tuhan, bukan milik kita. Amin. Yang kita punya di dunia ini bukan punya kita, bukan milik kita, tapi milik Tuhan. Ya, milik Tuhan. Baik. Saya pernah membaca satu pepatah Tiongkok. Ya, satu pepatah Tiongkok. Kalau dalam bahasa Teochew dibilang begini, Mai ki keng keng mensinangkai hemekia, mekia mensinangkai, eng ui ye nang asilai ne ingenge chua, le kai chiu pasti lek dia. Itu dalam bahasa Teochew. Jangan genggam manual saja mungkin, manual aja. Diturunin, jangan pakai itu, diturunin. Ya, jangan genggam erat-erat benda yang bukan kepunyaanmu, karena ketika pemiliknya menariknya dari tanganmu, maka engkau akan terluka. Nah, ini pepatah Tiongkok. Jangan genggam erat-erat benda yang bukan kepunyaanmu. Karena ketika pemiliknya menariknya dari tanganmu, maka engkau akan terluka. Saya mau tanya, hidup kita ini siapa yang punya? Tuhan, amin. Hidup kita Tuhan yang punya. Pekerjaan kita Tuhan yang punya. Ya kan? Rumah kita, keluarga kita, semuanya. Bisnis kita. Kalau engkau sebagai bisnismen, ruko saudara, toko saudara, perusahaan saudara, kebun saudara, ternak saudara, bukan punyamu, punya Tuhan. Amin. Punya Tuhan. Kita ini cuma dikasih pinjam, kita cuma dikasih kepercayaan untuk mengelola. Jadi bukan kita punya. Nah, sebelum saya lanjut khotbah ini, setiap khotbah saya hari Minggu, saya akan kembali khotbahkan dalam bahasa Teochew. Jadi yang tenang punya bisa, kalau baby Eitong bisa kembali nonton di channel YouTube Eagle ya. Oke, baik. Saya akan kasih beberapa informasi dalam Alkitab orang-orang yang menyerahkan miliknya. Orang-orang yang menyerahkan miliknya. Beberapa contoh nih dalam Alkitab orang-orang yang menyerahkan miliknya. Yang pertama, Abraham. Kita kenal sekali cerita ini. Saya cuma ingin mereview, mengingatkan saudara. Abraham, yang pertama, Abraham menyerahkan Ishak. Dalam Kejadian pasal 22 ayat 2, lalu kita lompat ayat 10 sampai ayat 12. Saya baca begini, ayat 2. Firman-Nya, ini firman Tuhan kepada Abraham. Ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria
dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Ayat 10, sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, Abraham, Abraham, sahutnya, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Saudara, kita tahu Abraham ini menunggu janji Tuhan untuk mendapatkan anak itu 90 tahun, saudara. Ya, 99 tahun Sarah baru mengandung. Nanti Ishak lahir itu umurnya Abraham itu 100 tahun. Bayangin, kalau dia menikahnya umur 20 tahun, berapa puluh tahun dia harus tunggu, saudara. Ya kan? Dia tunggu begitu lama. Dia tunggu untuk mendapatkan anak begitu lama. Sekarang anak itu sudah ada, anak itu sudah besar, ya sudah bisa bermain-main. Tuhan suruh Abraham, bawa anakmu ke Moria. Persembahkan dia di situ. Ya kan? Persembahkan anakmu itu di situ. Saudara yang kasih dalam Tuhan, saya mau sampaikan ini kepada saudara. Abraham gak segan-segan, Alkitab pakai bahasa, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Ya kan? Abraham tidak segan-segan menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Kenapa Abraham bisa lakukan ini? Kalau saya jadi Abraham, saya akan bilang, Tuhan oi, lesi oi boy Tuhana. Engkau benar enggak sih Tuhan? Lu yang janji untuk saya dapatkan anak. Saya sudah umur 100 tahun baru anak ini lahir. Sekarang engkau minta. Lu si oi boy Tuhan, engkau benar enggak sih? Kalau saya jadi Abraham loh, saya akan tanya seperti itu. Tuhan, 100 tahun loh saya baru dapat ini. Sekarang engkau mau minta anak ini. Tapi Abraham tidak dicatat dalam satu ayat pun Abraham ngomel seperti itu. Enggak. Abraham taat saja. Dia bawa anaknya ke Gunung Moria, lalu dia persembahkan anak itu di situ. Tapi bersyukur saudara, waktu dia mau menyembelih anak itu, tiba-tiba malaikat datang. Dan kalimat-kalimat malaikat, aku tahu sekarang engkau ini tidak segan-segan menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Abraham bisa lakukan itu karena Abraham tahu anaknya bukan dia punya. Amin. Saya percaya Abraham punya iman loh. Karena Abraham sudah dengar janji Tuhan, engkau nanti akan aku berkati menjadi seorang bapa yang olehmu seluruh dunia akan diberkati. Saya percaya Abraham pegang janji Tuhan. Waktu dia mau sembelih itu Ishak, dia pasti punya iman. Meskipun anak ini mati, anak ini pasti kalau nggak hidup, Tuhan kasih yang baru. Amin. Abraham punya prinsip, Ishak bukan dia punya. Sehingga dia berani menyerahkan Ishak. Saudara, Tuhan lagi cari orang-orang yang betul-betul punya prinsip dalam hatinya, dalam pikiran, dalam hidupnya, bahwa hidupmu bukan engkau punya. Amin. Hidup kita bukan kita punya. Gak gampang loh saudara. Tapi mari kita belajar. Saya cuma mau beberapa menit berdiri di sini untuk memberikan informasi-informasi kepada saudara tentang orang-orang dalam Alkitab yang berani menyerahkan hak mereka. Yang pertama Abraham. Yang kedua sekarang anaknya Abraham, Ishak. Sekarang Ishak sudah besar. Ishak, kita kenal cerita ini. Ishak menyerahkan sumur yang digalinya kepada gembala di Gerar. Sumur-sumur ini bapaknya yang gali dulu, Abraham yang gali. Sekarang Ishak kembali ke situ, sumur-sumur itu sudah tertutup. Dan sekarang Ishak gali lagi. Nah, kita lihat ceritanya, Kejadian 26 ayat 18 sampai 12. Kemudian Ishak menggali kembali sumur-sumur yang digali dalam zaman Abraham, ayahnya.
dan yang telah ditutup oleh orang Filistin sesudah Abraham mati. Oh, iya kan? Abraham sudah gali ini sumur, Abraham mati, orang Filistin tutup. Disebutkannya lah nama sumur-sumur itu menurut nama-nama yang telah diberikan oleh ayahnya. Ternyata Ishak, waktu dia punya papa masih ada, papanya bawa dia ke situ, lalu mulai perkenalkan, ini sumur yang papa gali, ini namanya ini namanya ini namanya ini. Sehingga waktu dia kembali ke tempat itu setelah Abraham meninggal, papanya meninggal, dia kasih nama, dia gali lagi, lalu namanya disebutkan sesuai dengan nama yang diberikan oleh ayahnya. Apa yang dapat kita petik dari sini? Ternyata Ishak itu adalah anak yang dengar-dengaran kepada papanya. Dia memperhatikan sekali pesan papanya. Buat anak-anak muda, halo. Jadilah anak-anak muda yang memperhatikan sekali pesan papa mamamu. Haleluya. Buat anak-anak muda, jadilah anak-anak muda yang mendengarkan, memperhatikan sekali pesan-pesan daripada orang tua rohanimu. Kalau engkau sudah enggak memperhatikan, memperdulikan pesan-pesan orang tua, cara jasmani maupun rohani, alamat engkau akan sulit untuk mendapatkan satu keberhasilan. Ayat 19. Ketika hamba-hamba Ishak menggali di lembah itu. Nah sekarang dia kembali datang ke Gerar. Lalu dia gali kembali sumur-sumur itu. Mereka mendapati di situ mata air yang berbual-bual airnya. Wow. Airnya berbual-bual berarti cukup banyak airnya. Ayat 20, lalu bertengkarlah para gembala Gerar dengan para gembala Ishak. Kata mereka, air ini kepunyaan kami, dan Ishak menamai sumur itu Esek, karena mereka bertengkar dengan dia di sana. Kemudian mereka menggali sumur lain dan mereka bertengkar juga tentang itu. Maka Ishak menamai sumur itu Sitna. Ia pindah dari situ dan menggali sumur yang lain lagi. Tetapi tentang sumur ini mereka tidak bertengkar. Sumur ini dinamainya Rehobot. Dan ia berkata, sekarang Tuhan telah memberikan kelonggaran kepada kita sehingga kita dapat beranak cucu di negeri ini. Saya mau tanya, yang gali sumur pertama siapa? Abraham. Sekarang anaknya datang untuk menggali lagi karena itu milik Abraham. Wajar enggak? Wajar. Tapi waktu dia sudah gali, sudah dapat air, gembala-gembala Gerar datang bertengkar. Ishak enggak ngotot. Lu tahu enggak? Ini punya bokap gua. Bapakku yang gali ini. Enggak ngotot dia. Karena ada pertengkaran itu, ya, di ayat 21, dia namakan itu tempat itu sumur Sitna, karena ada pertengkaran. Dia tinggalkan daripada bertengkar, udahlah aku ngalah aja, aku cari sumur lain. Dia gali lagi waktu dia udah dapat ya, dapat air, orang datang lagi. Orang datang lagi, bertengkar lagi. Dia kasih nama apa di situ? Esek. Ya, yang pertama Esek, yang kedua Sitna. Sorry, saya terbalik. Esek. Dia gali sumur pertama banyak air, orang bertengkar, dia kasih nama Esek. Dia gali sumur kedua, orang bertengkar, dia kasih nama Sitna. Nah, saudara, dia kembalikan lagi. Ini orang cara berpikirnya luar biasa. Daripada berantem, daripada berkelahi, sok-sok kelah. Itu kalau bahasa kita orang Tejo. Sok-sok koi aja. Daripada berantem, lebih baik dikasihkan aja, biarin aja. Saudara, kenapa Ishak bisa lakukan seperti itu? Saya percaya Ishak memiliki figur terhadap papanya. Dulu saya aja ketika Tuhan minta, papa aja mau serahkan. Berani untuk sembelih. Masa cuma sumur ini aku gak berani serahkan. Waktu aku mau disembelih sama papa, Tuhan kirim ada domba yang betul-betul akhirnya domba itu yang jadi korban. Sekarang ini cuma gara-gara sumur ini aku gak kasih. Wow, keterlaluan.
Saya percaya Ishak punya jalan pikiran, aku akan kasih sumur ini karena akan ada Rehobot, akan ada kelegaan. Saudara, saya sampaikan begini, jangan pertahankan sesuatu yang suka bikin engkau bertengkar. Kalau itu pekerjaan, itu bisnis yang bikin engkau bertengkar, dan engkau gak punya damai sejahtera, lalu mengarahkan engkau untuk melakukan dosa, ngalah aja saudara. Karena bisa jadi Tuhan sedang mempersiapkan ada Rehobot di situ. Bisa jadi Tuhan akan mempersiapkan ada berkat besar di situ. Saya selalu bilang begini sama pelayan-pelayan. Ada banyak kali pelayanan pecah hanya karena berantem adik-beradik. Saya bersyukur punya seorang papa yang memperlengkapi saya. Waktu papa saya masih sehat, papa saya bilang, pelayanan bukan keturunan punya. Bukan keturunan punya. Saya lebih suka kamu pergi cari di luar, merintis di luar. Kalau Tuhan kehendaki kamu melayani di tempat papa, Tuhan akan bawa kamu kembali. Tapi kalau tidak, jangan. Berapa banyak penggembalaan hancur hanya karena yang tua ngotot, yang muda juga ngotot. Terjadi pertengkaran. Padahal kalau engkau mau legowo, Tuhan akan siapkan ada satu tempat lebih besar dari tempat yang ayahmu punya. Ya. Kalau engkau mau legowo, Tuhan bisa siapkan ada satu tempat, ada satu bisnis yang lebih menguntungkan daripada bisnis di Sitna, daripada bisnis di Esek yang menimbulkan pertengkaran. Haleluya. Hindari saudara pertengkaran. Kalau tempat pekerjaanmu ada banyak pertengkaran, lalu membuat engkau enggak punya damai sejahtera, berdoa. Tuhan akan tuntun engkau ke satu tempat, mungkin ada satu tempat yang lebih indah di situ. Jangan ngotot, jangan mempertahankan apa yang bukan milikmu. Kadangkala Tuhan izinkan kerugian di situ, tapi Tuhan akan balas, Tuhan akan adakan yang berlipat kali ganda di sebelah sana. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan gitu. Yang ketiga, Ayub. Haleluya. Kita kenal dengan cerita Ayub dengan ayat yang sangat terkenal. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah Tuhan. Ini ayat yang sangat terkenal di mana-mana. Banyak orang Kristen hafal ayat ini. Ayub pasal 1 ayat 21. Sama-sama kita baca. Yuk, yang di ruangan ini. 2, 3. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah Tuhan. Wow, saudara. Kalau cuma baca sepintas ini, tidak ada makna. Tapi ingat, kapan Ayub melontarkan kalimat-kalimat ini? Kapan Ayub mengeluarkan kalimat-kalimat ini? Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Artinya dengan telanjang aku nggak bawa apa-apa. Dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Ketika aku mati juga aku nggak akan bawa apa-apa. Lalu dia bilang, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah Tuhan. Kapan peristiwa ini bisa terjadi? Kenapa Ayub bisa mengungkapkan kalimat-kalimat ini? Nggak gampang loh saudara. Kita lihat, kalau saudara baca di ayat-ayat sebelumnya, Ayub mengalami kebangkrutan. Kita baca hartanya, ini kerugian yang saya rincikan sesuai dengan pasal 1. Ayub memiliki 1000 ekor kambing domba. Ya kan? Kemudian Ayub memiliki 3000 ekor unta. Unta zaman itu dipakai untuk transportasi. Wow, kalau sekarang dia punya mobil 3000. Kaya banget ini orang ya. Zaman itu transportasi loh unta. 5000 pasang lembu. Pasang berarti 1000 ekor. Jantan betina, 500 pasang lembu. Berarti jantan betina 1000. Kemudian apa? 500 keledai betina.
Keledai juga dipakai kadang untuk. Yesus pernah naik keledai. Transportasi. Ya kan? 500 keledai betina. Budak-budaknya atau kulinya, Alkitab pakai bahasa begini. Jumlahnya, enggak. Jumlahnya itu dibilang jumlahnya banyak. Alkitab pakai bahasa begitu. Lalu yang paling mengerikan yang ini. Anaknya 7 laki-laki, 3 perempuan, berarti 10. Apa yang terjadi? Waktu itu datang dia punya karyawan, sementara menangis sambil mungkin nafasnya tersengal-sengal. Tauke, bos, aku baru pulang dari menggembalakan kawanan kambing dombamu. Kawanan kambing dombamu dijara sama musuh. Semua gembala mati, cuma aku yang hidup. Aku bisa memberitahukan kepadamu. Begitu juga 3.000 ekor unta dijara semua. 5.500 pasang lembu, 1.000 ekor itu habis semua dijara. Keledaimu yang 500 keledai betina itu habis semua dijara. Dan yang paling sadis, datang yang terakhir. Bos! Sambil menangis mungkin dia. Bos! Tadi anak-anakmu sementara pesta, bos. Tiba-tiba ada puting beliung datang. Dan anak-anakmu 10 itu mati, bos. Saudara, kalau saudara sebagai bapak, sebagai orang tua, apa yang engkau lakukan waktu itu? Ada banyak orang bangkrut. Dia terima Tuhan, usahanya nggak diberkati, dijual Tuhan. Ya kan? Ada banyak orang pelayanannya mengalami persoalan, dia tinggalkan Tuhan, nggak mau terus lagi melayani. Ada banyak orang pelayanannya dikhianati, dia tinggalkan pelayanan. Ada banyak orang-orang yang dia kasihi meninggalkan dia tinggalkan Tuhan. Tapi kita belajar dari figur Ayub. Waktu ini terjadi, saudara. Dia bilang Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah Tuhan. Kata terpujilah Tuhan di situ dalam bahasa Ibraninya saya pernah terangkan barak, yang artinya berlutut lalu memuji Tuhan. Saudara, waktu orang datang lapor, "Toke, bos, harta kekayaanmu ludes semua. Dijara sama musuh. Anak-anakmu 10 orang anak mati semua." Saudara, bisa nggak saudara bayangin? Waktu Ayub dengar itu, dia sujud, berlutut lalu memuji Tuhan. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Saudara bisa bayangin, hartanya habis semua-muanya, anaknya mati, tapi dia bisa berlutut dan memuji Tuhan. Hanya orang-orang yang memiliki tingkat kerohanian dimensi tertinggi yang bisa lakukan ini.
Kadang kita baru ditipu 800.000, udah nggak bisa bersyukur. Ada jemaat-jemaat yang ditipu sama sesama jemaatnya 50.000. Akar pahit sampai dunia dan akhirat. Halo bos, ini sedikit sharing. Papa saya waktu masih sehat, dia selalu nasihati saya begini. Kamu kalau ada orang yang pinjam barang sama kamu, kamu mesti konsep hati kamu untuk itu nggak kembali lagi. Itu pesan ayah saya. Kalau ada orang yang pinjam sesuatu, apakah uang, barang, kamu udah mesti konsep hati kamu untuk nggak kembali lagi. Kalau kamu sudah berani, dia bilang begini, kalau kamu sudah berani memberikan kepadanya, kamu udah mesti konsep hati kamu untuk tidak kembali lagi itu barang. Saya tanya, kenapa Pak? Kamu masih muda, Papa ini sudah pengalaman. Kalau kita ngotot supaya orang kembaliin, lalu orang itu nggak kembaliin, kita bisa tersakiti. Dan akhirnya kita bisa akar pahit, bisa marah sama itu orang. Jangan. Saudara, Ayub kehilangan anak. Gak gampang. Tuhan tolong kita. Saya percaya semuanya kita pernah ngalamin kerugian. Amin. Kita pernah ngalamin kehilangan orang yang paling kita sayangi. Untuk waktu yang sementara mungkin kau gak bisa berkata, Tuhan, aku bersyukur. Tapi belajar dari kitab Ayub. Belajar dari Ayub. Dia tetap memuji Tuhan. Meskipun anak-anaknya meninggal. Meskipun harta kekayaannya habis. Bisnisnya bangkrut. Dia tetap memuji Tuhan. Saya salut ada beberapa jemaat Eagle yang yang pernah alami kebangkrutan. Beberapa mobil ditarik. Semuanya ditarik. Engkau gak punya pekerjaan selama 7 tahun. Engkau gak punya pekerjaan selama 2 tahun. Tapi engkau tetap setia untuk meninggikan Tuhan di tempat ini. Pak, Bu, saya mengasihi engkau. Jaga kesetiaanmu kepada Tuhan. Mulai konsep dalam hatimu. Yang engkau punya bukan punyamu, hanya titipan Tuhan. Kalau kita belajar kitab Ayub, Alkitab bilang begini, Tuhan memulihkan 2 kali lipat dari apa yang dia punya. Betul? Tuhan pulihkan 2 kali lipat, berlipat kali ganda, saudara. Anak-anaknya, dia kembali mendapatkan anak-anaknya. Dan Alkitab bilang, tidak ada anak-anak yang seganteng dan secantik anak-anak Ayub. Saya mau ada pada satu kesimpulan. Kalau engkau berani memberikan, melepaskan hakmu, apa yang bukan milikmu itu, dan merelakan untuk Tuhan ambil dengan cara apapun, percayalah, endingnya pasti ada sesuatu yang dahsyat yang akan Tuhan. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Percayalah, akan ada sesuatu yang besar yang akan Tuhan berikan. Amin. Kita pernah punya pengalaman pelayanan di sini. Orang-orang pada pergi. Tapi saudara, Tuhan latih kita untuk bersyukur. Apakah Tuhan tinggalkan kita sekarang? Tidak. Amin. Amin. Jangan genggam erat-erat apa yang bukan punyamu. Kalau ada hamba-hamba Tuhan yang mendengarkan saya mau bilang, jangan genggam erat-erat. Jemaat bukan punyamu.
Tapi kalau Tuhan izinkan itu terjadi, ingat di belakang sana ada sesuatu yang besar yang akan Tuhan berikan kepadamu. Amin. Yang terakhir sekarang. Yang terakhir. Beberapa informasi tentang orang-orang yang berani memberikan, menyerahkan haknya. Dalam perjanjian baru sekarang. Kalau tadi 3 contoh, 3 tokoh dalam perjanjian lama, sekarang dalam perjanjian baru. Paulus terkenal dengan ungkapannya, aku hidup bukan aku sendiri yang hidup, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Ya kan? Paulus terkenal dengan ayatnya yang satu ini, Galatia 2 ayat 20, sama-sama baca. 2, 3. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Ini perkataan Paulus yang sangat terkenal bagi kita orang-orang percaya. Aku hidup, bukan aku lagi yang hidup, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Kita tahu loh, Paulus ini seorang figur yang keras. Dia diberikan kebebasan untuk menganiaya banyak orang. Tapi sekarang dia bilang apa? Aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus. Kita bandingkan dengan perkataan Paulus di dalam Kisah Rasul pasal 20 ayat 22. Dia bilang begini, tetapi sekarang sebagai tawanan roh, aku pergi ke Yerusalem dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ. Saudara bisa bayangin? Sekarang dia memberi dirinya untuk ditawan, untuk dikuasai. Bahasa aslinya ditawan tuh diikat, dibelenggu. Kita nggak punya kuasa apa-apa. Ditawan oleh siapa? Oleh roh. Masih ingat waktu dia diberikan surat kuasa untuk menganiaya banyak orang Kristen? Orang ini garang, sombong, pintar, sombong, punya kuasa. Dan dia diberikan kebebasan apapun yang dia lakukan selalu betul di mata para imam pada waktu itu. Tapi sekarang dia nggak bisa gunakan kebebasannya itu lagi. Dia menjadi orang yang ditawan oleh roh. Roh di sini dalam bahasa aslinya pneuma, Roh Kudus. Amin. Amin. Tadi aku hidup, bukan lagi aku yang hidup, tapi Kristus. Nama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus Kristus. Kristus artinya yang diurapi. Diurapi oleh apa? Diurapi oleh Roh Kudus. Dengan lain kata Paulus mau bilang begini, sekarang aku hidup, Roh Tuhan yang menguasai hidupku. Sehingga dagingku gak akan berkuasa. Saudara, apa yang akan engkau ambil dari cerita Paulus? Banyak kali kita hidup, bukan roh yang menguasai, bukan Roh Kudus yang menguasai, tapi roh dagingmu yang menguasai, betul? Suami istri berantem, Roh Kudus sudah bilang, berdamai. Tapi bisa 4-5 hari, 1 minggu, 1 bulan. Dagingnya yang menguasai, dia nggak mau taat kepada Roh Kudus. Coba saudara bayangin sebenarnya waktu malam itu mungkin dia berantem, besoknya kalau dia mau berdamai, besoknya itu mungkin ada berkat besar yang akan Tuhan kasih buat suami istri itu. Tapi karena dia nggak mau berdamai, tunggu 1 bulan baru dapat itu berkat. Orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang dikuasai oleh daging. Saudara, ayo kita belajar untuk dikuasai oleh roh. Siapa sih yang gak mau memanjakan daging? Saya juga kepengen memanjakan daging. Waktu kita gak diperhatikan, kadangkala kita marah, betul? Paulus enggak. Dia bilang begini, aku sekarang menjadi tawanan roh. Dan sekarang aku mau dibawa ke Yerusalem. Aku nggak tahu mau dijadikan apa di sana.
Yerusalem dia dianiaya, di Yerusalem dia diadili, di Yerusalem dia dimasukkan ke dalam penjara, saudara. Dihujat-hujat. Kenapa bisa dia lakukan ini? Dulu dia tukang hujat, sekarang dia izinkan dirinya dihujat. Berubah drastis. Kenapa? Karena dia hidup bukan dia lagi, tapi roh yang menguasai hidupnya. Saya selalu bilang begini, seberapa kerasnya hidupmu, sebenarnya kalau ada Roh Kudus, engkau akan diubahkan menjadi pribadi yang sama seperti Yesus. Paulus buktinya. Dalam Galatia ini juga dia tulis buah-buah roh, ya kan? Dia tulis itu semuanya. Kasih, sukacita, damai, sejahtera, kesabaran, penguasaan diri. Dia tulis semuanya itu. Dia berasal dari latar belakang yang garang, yang temperamen. Tapi dia bisa diubahkan sedemikian rupa. Kenapa? Karena bagi dia hidupnya bukan dia lagi. Dia serahkan hidupnya total kepadanya. Ada banyak orang Kristen ketemu saya, dia bilang begini, Pak, untuk sekarang saya belum bisalah bertobat, belum bisalah. Aduh, belum bisa. Saya masih berdosa. Saudara, kalau saya ketemu dan orang-orang seperti itu, dia selalu bilang begini, orang-orang seperti itu selalu bilang begini, untuk sekarang saya belum bisa ke gereja karena saya belum bisa bertobat, Pak. Saya bilang begini, selama engkau nggak mau ke gereja, selama itu juga engkau nggak akan pernah bisa bertobat. Orang-orang yang demikian, Tuhan akan tobatkan mereka dengan cara Tuhan, dengan hajaran Tuhan. Itu pun kalau Tuhan mengasihi. Kalau Tuhan nggak kasihi, dia bilang mampus saja lo di situ. Maaf ya, agak kasar ya. Ya, orang-orang seperti ini. Tapi saya mau beritahu, waktu engkau ditawan oleh Roh, maka engkau akan menjadi orang-orang yang berubah. Amin. Nah, dia bilang begini, aku sekarang menjadi tawanan Roh. Aku akan pergi ke Yerusalem dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di sana. Paulus sudah perkirakan kalau dia masuk ke Yerusalem, karena Roh Kudus sudah tahu, sudah beritahu kepadanya, dia udah tahu kalau engkau pergi ke Yerusalem jangan takut, engkau akan dianiaya di sana. Jangan takut, aku beserta dengan engkau. Paulus dalam pemikirannya, aku dibawa ke sana, nyawa taruhanku, aku akan mati. Betul, akhirnya Paulus mati dengan kepalanya dipancung di penjara Roma. Tetapi kita lihat hasil dari tulisan-tulisan Paulus dalam perjanjian baru. Rata-rata semua surat-surat ditulis oleh Paulus. Dia menjadi profesor, doktor, penulis buku terlaris dari dulu sampai sekarang. Tidak ada yang bisa kalahkan tulisannya. Bestseller sampai sekarang. Buku yang paling banyak terjual adalah Alkitab. Dan salah satu penulisnya Profesor Dr. Paulus. Saudara, dia menjadi tawanan roh. Tidak mengasihani dirinya sekalipun harus mati. Dan dia diangkat oleh Tuhan. Namanya tetap masyhur sampai sekarang. Lewat tulisan-tulisannya di dalam perjanjian baru. Apa kata Tuhan Yesus? Tuhan Yesus pernah ngomong begini kepada murid-muridnya. Matius 10 ayat 39. Ayo kita baca sama-sama. 1, 2, ya. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Katakan amin. Paulus, saya percaya Paulus tahu, dia ingat akan perkataan-perkataan ini. Karena Paulus, memang waktu Paulus melayani Yesus sudah naik ke surga. Tapi saya percaya Paulus bergaul dengan Petrus, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, dan rasul-rasul yang lain memberikan kesaksian. Paulus, Tuhan Yesus bilang, barang siapa yang mengasihi nyawanya, dia akan kehilangan nyawanya. Itu sebabnya Paulus berani bilang, aku sekarang tawanan roh, aku akan dibawa ke Yerusalem, mau dibunuhkah aku di sana, aku nggak tahu. Tapi aku percaya kalaupun aku mati, aku akan memperoleh apa yang aku dambakan, yaitu kehidupan kekal di sorga. Saudara,
hidup kita Tuhan yang punya. Amin. Justru semakin engkau mempertahankan, biasanya itu akan diambil daripadamu. Haleluya. Belajar sama seperti Paulus. Dia menyerahkan hidupnya untuk dikuasai oleh Roh Kudus. Kalau Roh Kudus yang kuasai hidupmu, nyawamu pun diambil, tapi ada sesuatu yang besar untuk Tuhan lakukan. Amin. Saudara sudah dengar kesaksian Ibu Gembala. SMP ayahnya meninggal. SMA ibunya meninggal. Tapi saudara, ketika ayah dan ibunya meninggal, 4 adik-beradik dari Ibu Gembala hari ini menjadi hamba Tuhan yang Tuhan pakai luar biasa. Waktu kematian itu mungkin mereka berpikir, Tuhan kok sadis sekali, Tuhan kok tega banget. Kami masih kepengen diperhatikan oleh seorang ayah. Kami masih kepengen dinasihati oleh seorang ibu. Mungkin waktu itu mereka akan berpikir seperti itu. Tapi tahukah saudara, biasanya kalau ada sesuatu benih yang ditanam, benih itu akan tumbuh dan akan mengeluarkan benih-benih yang banyak, yang berkualitas. Saudara tahu, jangan pernah takut. Ketika roh tuntun engkau, nyawa pun taruhannya, berarti Tuhan punya rencana yang indah untuk hidupmu. Amin. Amin. Jangan genggam erat-erat ya. Halo. Jangan genggam erat-erat apa yang bukan milikmu. Semua yang ada di dunia bukan milikmu. Saya mau satu ayat yang terakhir. Mazmur 24 tidak dimuat di sini ternyata. Mazmur 24 ayat yang ke-1. Mazmur 24. Tunggu saya untuk mencarinya. Saya tadi suruh ada seseorang buat ini PowerPoint, dia enggak mau. Mazmur 24 ayat yang pertama. Saya baca pelan-pelan, saudara dengar baik-baik. Mazmur 24 ayat pertama. Mazmur Daud. Tuhanlah yang mempunyai bumi serta segala isinya. Perhatikan. Tuhan yang mempunyai bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Katakan amin. Tuhan yang mempunyai bumi, dan satu kali bumi ini akan dihancurkan oleh Tuhan. Dia yang punya, terserah dia. Dan bukan cuma bumi, Alkitab bilang segala yang diam di dalamnya, binatang-binatang, binatang melata, binatang yang berterbangan, binatang yang diam di laut, binatang yang ada di darat, termasuk manusia, Anda dan saya. Tuhan yang mempunyai engkau. Dan kalau Tuhan yang mempunyai engkau, sorry to say, kau nggak punya hak atas hidupmu. Kau nggak punya hak atas bisnismu. Engkau nggak punya hak atas pelayananmu. Engkau nggak punya hak atas keluargamu. Kapan dia mau panggil, itu urusan dia. Tugas kita selagi engkau dititipkan, lakukan tugasmu dengan sungguh-sungguh. Lakukan itu dengan sungguh-sungguh. Tetapi kalau waktunya dia akan mengambil, jangan pegang erat-erat, supaya engkau tidak terluka. Sehingga engkau bisa berkata seperti Ayub berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah Tuhan. Mari kita sama-sama tundukkan kepala. Segalanya segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu kan ku bawa. Persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Segalanya. Mari yang ada di ruangan ini, yang ada di rumah, sama-sama bangkit kita berdiri.
Arahkan tanganmu kepada Tuhan. Angkat tanganmu kepada Tuhan. Renungkan firman pada pagi hari ini. Haleluya. Hanya bagi segalanya, segalanya yang ku miliki, semuanya daripada kan ku bawa persembahan yang terbaik hanya bagimu. Kalau tidak keberatan, semuanya taruh tangan kananmu di dada. Yang di ruangan ini maupun yang ada di rumah. Siapapun engkau yang sementara menyaksikan ibadah ini, tutup matamu sejenak. Renungkan firman Tuhan. Mungkin engkau sementara hari ini sementara bertengkar karena memperebutkan ada satu bisnis. Sudah bertahun-tahun engkau terlibat pertengkaran seperti di Sitna dan di Esek. Tapi hari ini Tuhan sedang bicara sama engkau untuk menyerahkan itu. Saya mau sampaikan kepada saudara, kalau Tuhan sudah bicara untuk serahkan, jangan engkau tahan. Karena Tuhan tahu ada Rehobot di depan sana. Ada yang terbaik yang akan Tuhan beri kepadamu. Untuk apa engkau terus bertengkar? Bertahun-tahun damai sejahteramu gak ada. Bertahun-tahun iblis curi damai sejahteramu. Hanya karena mempertahankan apa yang sebenarnya bukan milikmu. Ingat, Alkitab bilang kalau engkau mengasihi nyawamu, engkau akan kehilangan. Mempertahankan nyawamu, engkau akan kehilangan nyawamu. Tapi kalau engkau mau menyerahkannya, engkau akan mendapatkannya. Berani untuk menyerahkan apa yang bukan milikmu. Berani untuk menyerahkan apa yang bukan milikmu. Dia akan siapkan yang terbaik buatmu. Segalanya, dengan lembut katakan. Tetap taruh tangan kananmu di dada. Semuanya. Haleluya. Kan ku bawa. Yes Lord. Lagi sekali katakan segalanya. Sekali lagi segalanya. Segalanya yang ku milih. Mulai belajar berserah sama Tuhan. Mulai bilang sama Tuhan, Tuhan aku sadar keluargaku hanya titipanmu. Pekerjaanku hanya titipanmu Tuhan. Pelayananku hanya titipanmu. Jangan pertahankan kalau ada gesekan. Jangan pertahankan kalau ada pertengkaran. Tuhan suruh engkau lepaskan itu. Jangan pertahankan sesuatu yang membuat engkau bertengkar. Belajar mengalah. Belajar memberikan, menyerahkan hakmu seperti Ishak. Engkau akan mendapatkannya, engkau akan mendapatkannya. Yesus, Yesus. Saya mau semuanya berdoa. Semuanya berdoa dalam roh, menyembah Tuhan. Oh, ya rabataka, ya rabataka, rabataka. Hadiratmu, hadiratmu, hadiratmu. Ya rabataka, ya rabataka, rabataka, rabataka. Ya rabataka, ya rabataka, ya rabataka. Ya rabataka, ya rabataka, ya rabataka, rabataka. Ya rabataka, ya rabataka,
Yesus, 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 Yesus. Tuhan, mampukan kami jemaat-jemaat Eagle untuk berani menyerahkan hak kami, berani menyerahkan apa yang bukan milik kami, karena kami tahu Tuhan akan menyediakan yang lebih indah, yang lebih besar yang akan Tuhan berikan. Yes, Lord. Kalau mungkin engkau hari-hari ini sedang kehilangan sama seperti Ayub, engkau sudah serahkan itu. Ataupun karena keadaan harus kehilangan pekerjaan, harus kehilangan keuntungan, yang Tuhan suruh engkau lakukan, berlutut di hadapan Tuhan sama seperti Ayub. Berlutut lalu bilang, Tuhan, terpujilah Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kerugian ini. Terima kasih Tuhan buat penipuan ini. Mulai mengucap syukur kepada Tuhan. Jangan marah, jangan marah. Belajar seperti Ayub. Anaknya mati, harta kekayaannya habis, tapi dia belajar mengucap syukur. Dia barak di hadapan Tuhan. Dia berlutut di hadapan Tuhan. Lalu dia berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah Tuhan. Ya rabataka, ya rabataka, rabataka, rabataka. Ya rabataka, ya ramastika, rabataka. Sembah dia, sembah dia, sembah dia. Nikmati hadirat Tuhan yang ada di ruangan ini, yang ada di rumah. Sembah dia. Tuhan sementara menyampaikan pesannya kepada saudara-saudara di rumah. Ada beberapa di antara saudara sedang dijamah. Biarkan Tuhan melakukan sesuatu dalam hidupmu. Haleluya. 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 Lord Jesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Belajarlah mengucap syukur. Belajar mengucap syukur. Belajar berkata, Tuhan, aku berikan semuanya kepadamu. Aku hanya diberikan tanggung jawab, kepercayaan. Aku bukan pemilik Tuhan. Aku pengelola. Sehingga kalau yang aku kelola ini rugi, maka pemilikku yang akan rugi. Kalau perusahaan yang aku tangani ini rugi, maka pemilikku yang akan rugi. Aku hanya pengelola Tuhan. Aku bukan owner. Aku bukan pemilik, aku pengelola. Saya percaya Tuhan tidak akan membiarkan perusahaannya rugi. Tuhan tidak pernah biarkan anak-anaknya bangkrut. Enggak. Kalaupun kau harus alami seperti Ayub, tetap bersyukur. Percayalah, engkau akan nikmati kelipatan ganda dari janji Tuhan itu. Kalau engkau harus alami seperti Ishak, percayalah, di depan sana ada Rehobot. Kalau engkau mesti ngalamin seperti Abraham, percayalah, Tuhan akan menyediakan yang terbaik yang engkau perlukan saat itu. Terima kasih Tuhan. Mari angkat dua tanganmu kepada Tuhan. Saya mau berdoa kepada engkau yang ada di rumah. Angkat tanganmu pada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih buat pesan firman-Mu. Kami sadar bahwa apa yang kami punya bukan kami punya. Kami hanya pengelola Tuhan. Kami bukan pemilik. Tuhan, tolong kami. Ampuni kami selama ini kami menggenggam erat-erat apa yang bukan milik kami. Sehingga waktu itu diambil dari kami terluka Tuhan. Tapi kami bersyukur siang ini ya Tuhan, Engkau sampaikan pesan-Mu kepada kami.
agar kami tidak menggenggam erat-erat apa yang bukan milik kami. Tuhan, ajari kami untuk memiliki hati yang luas, untuk melepaskan hak kami, memberikannya kepadamu sesuai dengan rencanamu bagi kami. Dan yang kami percaya waktu kami memberikannya dengan tulus kepadamu, dan kami mulai mengucap syukur sama seperti Ayub, di depan sana akan ada kelipatan berkat yang akan Engkau sediakan. Di depan sana akan ada Rehobot yang akan kami nikmati ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat pesan firman-Mu. Jadikan kami anak-anak Tuhan yang kuat, yang tetap berpegang teguh bahwa apapun yang kami punya bukan kepunyaan kami, tapi kepunyaan-Mu. Berkati anak-anak Tuhan, semua kami yang sudah mengikuti ibadah ini dari awal sampai akhir, yang sudah mendengarkan firman ini, kami percaya firman yang keluar tidak akan pernah kembali dengan sia-sia, tapi akan melakukan apa yang telah Engkau perintahkan dan suruhkan. Hari ini juga kami memberkati saudara-saudara kami yang merayakan Idul Fitri. Berkati mereka Tuhan, jaga lindungi mereka, dijauhkan mereka dari virus-virus, dijauhkan mereka dari wabah-wabah penyakit ya Tuhan. Tolong lindungi mereka Tuhan, tolong ampuni bangsa ini Tuhan, pulihkan bangsa ini Tuhan, lepaskan bangsa ini dari COVID-19 ini Tuhan. Kami ingin bangsa ini kembali normal, kami ingin bangsa ini kembali pulih, dan kami bisa beraktivitas seperti sedia kala ya Tuhan. Berkati pemimpin kami, Presiden kami Bapak Joko Widodo. Berkati Tuhan Pak Maruf Amin, Wakil Presiden kami. Berkati para menteri Tuhan. Berkati tenaga medis yang ada di garda terdepan Tuhan. Berikan kesehatan kepada mereka semua, sehingga lewat para tenaga medis, oh Tuhan, mereka bisa mengatasi semua Tuhan masalah kesehatan di tengah-tengah bangsa kami. Terima kasih banyak Tuhan. Berapa banyak kami yang telah menyaksikan ibadah kami, berapa banyak kami yang sudah mendengarkan firman ini. Kami percaya kami semua diberkati oleh Tuhan. Sebentar kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Sebentar kami juga akan melakukan aktivitas kami masing-masing di rumah kami. Sebelumnya kami akan menerima berkat yang daripada Tuhan. Tadakan tangan saudara di rumah ini, di tempat ini maupun di rumah. Yang ada di ruangan ini, pulanglah ke rumahmu dengan membawa damai sejahtera yang daripada Tuhan. Yang ada di rumahmu, terimalah damai sejahtera berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Israel tercurah bagi hidupmu. Janji Tuhan, Dia akan menyertai perjalananmu. Diberkati ketika engkau keluar, diberkati ketika engkau masuk, diberkati ketika engkau bangun, diberkati ketika engkau tidur. Janji itu akan menjadi milik bagianmu. Tuhan akan menampakkan wajahnya, menyatakan kemuliaannya kepadamu. Tuhan akan membuat engkau berhasil. Tuhan akan melindungi engkau dari mara bahaya malapetaka. Janji penyertaan kuasa Roh Kudusnya dan penjagaan malaikat-malaikatnya menjadi milik bagianmu. Mulai hari ini, besok sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Terimalah berkat ini. Haleluya. Percaya sama-sama katakan amin. Mari kita deklarasikan bersama-sama. 1, 2, ya. Setiap hari adalah hari yang terbaik bagiku. Aku lebih mengasihi Yesus, semakin dewasa dalam iman dan berdampak bagi kerajaan Allah. Aku lebih dari pemenang dalam segala hal. Sesuatu yang dahsyat pasti terjadi dalam hidupku. Tubuhku sehat, tubuhku kuat, diproteksi dengan darah Yesus, dijaga oleh malaikat-malaikatnya, serta diberkati dengan damai sejahtera, sukacita dan kelimpahan berkat 30 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat, yaitu berkat Abraham, berkat Ishak dan berkat Israel, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, 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 haleluya. Selamat hari Minggu saudara-saudara yang ada di tempat ini, yang ada di rumah. Nanti kita ikuti pengumuman kita di grup. Kita akan ketemu di pemuritan Jitsi hari Selasa jam 8 malam. Kemudian saya sampaikan kembali buat saudara-saudara yang sudah mentransfer persembahan, saudara mohon disampaikan kepada Ibu Gembala ya, supaya Ibu Gembala tidak salah membuat laporan. Ini saja pengumuman. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Shalom.